Ya, kita kemarin pelajari tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian zakat itu sendiri. Ya, ditujukan kepada siapa zakat itu? Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, zakat adalah salah satu solusi Islam dalam menjawab masalah sosial di masyarakat. Karena zakat itu ditujukan kepada 8 asnaf atau ke 8 golongan, Pak. Ya, 8 golongan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu 8 golongan itu. Ya, 8 golongan itu. Dan inilah solusi Islam, Pak, yaitu zakat. Ya, zakat. Kita akan bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ittifaq itu bersepakat. Ya, para ulama bersepakat, semua mazhab, ya, termasuk mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menyatakan bolehnya jawaz menyerahkan atau memberikan zakat kepada hanya satu golongan asnaf saja. Ya, jadi ada beberapa golongan asnaf, Pak, yaitu antaranya fakir, miskin, ya, termasuk juga hamil. Ya, hamil itu termasuk, Pak, bagian dari yang boleh menerima zakat. Jadi para ulama mazhab termasuk Imam Mujtahid Mutlak yang telah disebutkan tadi bersepakat dibolehkannya untuk memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja, Pak. Satu golongan dari 8 asnaf tersebut. Satu golongan saja, misalnya hanya kepada fakir atau kepada miskin saja, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Nah, ada tambahan dari imam kita, Imam Syafi'i, ya, mengatakan, ya, kalau itu diserahkan kepada pemerintah, amil pemerintah, Pak. Ya, amilnya amil pemerintah. Siapa amil pemerintah, Pak, di sini, Pak? Ayo, kita bukan amil pemerintah, Pak. Sekali lagi kemarin kita bicarakan amil-amil yang ada di masjid atau di musola, bukan amil pemerintah, bukan. Dia kepanjangan kita, Pak, kepanjangan muzaki. Ya, amil pemerintah adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional atau Bazis, ya, yang mendapatkan SK memang itu bagian dari pemerintah. Nah, kalau kata Imam Syafi'i, kalau diserahkan kepada amil pemerintah, maka nggak bisa hanya diserahkan kepada satu asnaf saja. Dia harus adil, ya, karena ini negara, ya, ini negara. Maka kalau diberikan kepada Basnas, maka Basnas wajib memberikan ke 8 asnaf tersebut, kata Imam Syafi'i. Negara harus bersikap adil, Pak, nggak bisa diberikan kepada hanya satu golongan saja. Ya. Maka kata Imam Syafi'i harus diberikan kepada seluruh asnaf. Nah, itu, Pak. Nah, kalau tidak ada misalnya tidak ada amil, Pak. Amil tidak ada dari pemerintah, nggak ada. Kita nih, ya, boleh memberikan kepada 7 asnaf tersebut selain kepada amil. Kalau amilnya nggak ada nih, Pak, amilnya nggak ada, kita boleh nggak menyerahkan langsung kepada orang? Boleh, ya, boleh. Kata Imam Syafi'i, kalau di masyarakat ya, ini, Pak, sekali lagi, zakat itu bukan diberikan kepada lain tempat, tapi di tempat kita dulu, Pak. Kita harus mencari dulu nih, ya, mencari, ya, di tempat kita. Kecuali kalau Basnas, ya, Pak, beda ya. Kalau Basnas ini kan lingkupnya lebih besar. Kalau kita nih, siapapun dia, amil yang di masjid ini atau kita sendiri,
maka tujuannya adalah di tempat ini, bukan di tempat lain, gitu. Ya, dia wajib mencari tahu 8 asnaf tersebut. Ditata, Pak. Wajib didata siapa saja yang golongan fakir, golongan miskin, ya. Kemudian ibnu sabil, sabilillah, itu harus dicatat. Ya, dicatat. Dan kalau bisa dipublikasikan, gak ada masalah Pak dipublikasikan. Sama kayak kita mendata orang-orang miskin gitu loh Pak. Kan lebih jelas, transparan. Zakat seperti itu Pak, sama ya. Transparan, siapa yang akan mendapatkan itu kelihatan, siapa aja gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada amil ya ketujuh asnaf. Kalau nggak ada, kata Imam Syafi'i,